Dulur permainan jagongan warung piye aku Cak Supri. Aku ning sini. Ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras Lancar rezekine. lan tetep jaga protokol kesehatan. kesehatan. Masuk jenenge virus Covid saiki kan wis rate berbahaya, rate akeh ning tapi tetep jaga kesehatan bener ya. Karena memang beritanya ada lagu sing anyar, sing anyar, Apa kuwi? sing anyar. Yo mbok. Kok sing nyar-nyar ngono varian. Macam-macam. Heeh. Tapi Amerika wis sana dulu ya, dianggap koyo flu wong wis cuek kae gitu ya. Ya. Konser-konser wis sing teko mbludak. Heeh, Ono dan acara-acara festival sing teko ya akeh. kegiatan-kegiatan juga sekarang hampir kembali normal, bahkan tiket pesawat itu luwih larang, Cak. Padha balas dendam jarene. Heeh. Dadi sing wis 2 tahun luwih kuwi dulur. Kuwi nek omah ora nyandi-nyandi ternyata saiki bener-bener balas dendam padha lunga, tikete larang lunga. Padha yang konser mbludak kabeh. Jadi kayak anak memang bepergian pun juga Hasrat ada. bepergiannya muncul kembali. Kembali. Nah, ngomong-ngomong soal balas dendam. Balas dendam ini. Iki ana ceritane revenge travel. Wih, jadi balas dendam perjalanan untuk Perjalanan bepergian. balas dendam. Ya, setelah Wih. selama hampir 2,5 tahun ya, Cak, ya, kita tuh terkungkung, punya duit tapi nggak bisa jalan-jalan. Wah, itu yang terseksa itu, Sengsara. terseksa itu. Nah, ini sekarang mulai ada geliat Geliat. kembali turisme, terutama di Indonesia dan juga wong-wong nang Amerika diajak nang Indonesia pisan. Terutama mesin yang Bali itu. Kan memang promosinya gencar karena Bali Ya. ini pas zaman Covid kan bener-bener menderita sektor turisme nih. Nah, ini pamerannya Tonton, dulur. ceritane. Gairah pariwisata Indonesia perlahan membaik seiring dengan pelonggaran pembatasan terkait pandemi di berbagai negara. Hal ini dikonfirmasi oleh para pelaku usaha pariwisata yang hadir di International Travel Show New York akhir Oktober. Wah, itu bludak gila banget gitu. Jadi yang awalnya bener-bener 2 tahun nggak ada apa-apa, tiba-tiba cepeng. So far so good lah, fantastik lah. Kita sangat optimis untuk kedepannya, selanjutnya tahun depan seperti itu. Gairah wisatawan AS untuk berpergian ke luar negeri juga meningkat pesat. Fenomena revenge travel atau balas dendam untuk berwisata belakangan jadi tren seiring dengan dibukanya kembali perbatasan di berbagai The negara. fact that they've been closeted up for the last 2 or 3 years, I think they're looking ready to get out from our operators around the globe, and they're all reporting pretty positive bookings, pretty positive advances for 2023 and into 2024. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menunjukkan Amerika Serikat menjadi salah satu potensi pasar yang besar untuk pariwisata Indonesia. Bahkan sebelum pandemi, tren kunjungan pelancong asal Amerika Serikat ke Indonesia terus tumbuh positif hingga 18% di tahun 2019. Lantas, bagaimana dengan di tahun 2022? Untuk tahun ini aja kita target untuk sampai bulan Agustus itu target sudah melebihi. Data Kementerian Pariwisata RI terbaru menunjukkan angka pelancong asing pada bulan Agustus 2022 naik 28.000% dibandingkan bulan Agustus tahun 2021 yang pencatat sekitar 1.700 kunjungan saja. Menurut Kemenparekraf, Amerika Serikat masuk dalam 5 besar negara asal pengunjung terbanyak. Meski demikian, Indonesia belum jadi destinasi wisata favorit warga negeri Paman Sam. Orang Amerika itu nggak tahu Indonesia ya, jadi mereka tahunya cuma Bali gitu. Yang kedua yang mereka tahu itu Jogja juga mereka masih tahu lah. Jogja, Jakarta masih tahu mereka. Wisata petualangan alam jadi etalase utama pariwisata Indonesia untuk pasar AS. Tamu Amerika yang masuk di kita banyaknya diver. Jadi kalau dalam setahun kita bisa punya, I don't know, how many charters itu dari tamu Amerika aja. Charter yang dimaksudnya apa? Charter kapal diving. Selain alam, wisata segmen luxury juga cukup laris. Meski segmen pasar jet setter lebih kecil, namun pengeluaran segmen jauh lebih besar. Sudah pasti 5-star hotel, private service, luxury bus, luxury small car. Kadang-kadang kita harus beli buyout restoran atau dikosongkan. Data kantor pariwisata AS mencatat negara tetangganya, Kanada dan Meksiko, sebagai 2 destinasi wisata utama warganya. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Lalu ini cerai ono survei kuning, ternyata wong Amerika mentoleransi, nggak masalah itu. Harga tiket mundak. atau harga barang-barang mundak sithik, mundak akan berkon gaji aja jarene mundak. Jadi sing untung saya perusahaan-perusahaan akeh sing untung juga mergo sakjane
biaya produksi ini nggak terlalu mundak seakeh seperti yang dibayangkan, tapi regane diundak nining. Oh, ngono. Oh, Menarik, Nur. wes. Habis ini kita mau lihat lagi ada cerita-cerita lain soal diaspora Indonesia di Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Nah, Dulur, kami di bawah pohon-pohon sing wis rontok godhonge. Musim gugur wis pertengahan iki ning. Iya. Bungkas kabeh kuwi wis rontok kabeh wis dadi kaya adem musim dingin. ya, tapi memang cuacanya masih ya lumayan enak ya. Kadang-kadang dingin pol, tapi kadang-kadang ya sumuk. Iya. Jadi awas salah kostum. Nah, kuwi kudu sadurunge budal dolan untuk nyang kantor iku ya kudu delok sik kuwi jenenge ramalan cuacane dino iki apa karena sesuk saiki panas saiki ya koyo mau sesuk rada adem Iya. rada sumuk. Dadi emang ramalan cuaca nek kira penting dulur ya. Ya, Udaran terutama Indonesia mungkin udan karo sumuk. sumuk utawa karo Nggak terlalu ekstrim. ketiga. Nah, ngomong-ngomong soal wisata dan promosi wisata Indonesia di Amerika ya, Cak ya. Salah satunya juga adalah promosi budaya. Ya, Nah. caranya memperkenalkan budaya Indonesia mulai dari misalnya makanan, pakaian. Terus mari ngono, iku kemarin juga ada yang memperkenalkan budaya Bali. Lah, Bali kan wis terkenal. Iya. Terkenal terus ya. Cuma Dipromosikan terus. Ya, cuma kadang-kadang kan yang dilihat orang-orang itu adalah tempatnya ya, Cak ya. Tapi orang kadang-kadang kurang paham soal budaya. Nah, kemarin itu ada rombongan tokoh Bali ditanggap di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Nek kono ono tari-tarian juga ono tradisi-tradisi tenun budaya nek kono, Oh, ya kain-kain. toh? Masa ngerti sampean, Nah, kuwi ya? makanya diperkenalkan sisi-sisi lain, gak hanya mung keindahan alam utawa yo tari-tarian tok, tapi udah ada faktor kuwi mau. Ya. Tenun Bali ngono Budaya. kene. Heeh. Tonton, Tonton dulur. Suara gamelan membahana di auditorium Departemen Luar Negeri Amerika. 11 pemusik dan penari yang didatangkan dari Bali memperkenalkan budaya ini dalam acara Eksotik Bali. Kekayaan nenek moyang warga Bali berupa tenun tradisional gringsing juga ditampilkan. Gringsing dianggap sebagai kain suci, terutama untuk penyembuhan. Sesuai artinya, kering, penyakit, dan sing tidak. Seperti dijelaskan I Gede Arya Sugiyarta, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Tenun Gringsing itu pusatnya di Desa Tenganan. Itu sebuah desa tua, Desa Bali Age, yang memang memiliki satu tradisi menenun kain gringsing yang sangat eksotik. Tenun gringsing dibuat dengan metode tenun ikat ganda. Teknik ini hanya dipraktekkan di beberapa negara, yaitu India, Jepang, dan Indonesia. Lalu, apa bedanya dengan tenun Nusantara lainnya? Pertama dari segi bahannya, dia menggunakan bahan-bahan alami yang didapatkan dari Tenganan sendiri. Kemudian dari akar-akaran misalnya dipintal menjadi benang, kemudian menjadi dia tenun. Pewarna aja juga menggunakan warna-warna yang alami. Warnanya unik, alami begitu, dengan tingkat keawetannya juga bisa diadu lah. Warga Amerika yang semula hanya mengenal batik, kini mengenal tenun tradisional gringsing yang dibuat secara alami. Itulah salah satu tujuan penyelenggara acara Persatuan Para Istri Diplomat Seluruh Dunia yang bekerja sama dengan KBRI Washington DC. Acaranya itu adalah untuk menggabungkan seluruh perwakilan-perwakilan negara-negara yang ada di Amerika, karena kita di bawah Kementerian Luar Negeri. Duta Besar RI untuk AS, Rosan Ruslani, dalam sambutannya mengatakan, Bali mengingatkan kita pada film tahun 2010 yang dibintangi Julia Roberts, Eat, Pray, Love. Film itu menarik bagi mereka yang suka berwisata, seperti dikatakan Karen Katak yang mengenal Bali dari teman-temannya. I enjoy the dancing the most and the music. It's very different from the things that we hear around here. And I really like that they broke down what the music was about and what the dances meant and how to do the eye movements from the dance. Acara ini juga memperkenalkan tarian Bali dengan lebih mendalam. Berbagai gerakan mata, mimik, serta ekspresi wajah diperagakan I Made Bandem, tokoh kesenian Bali. Drake Avila asal Los Angeles yang belum pernah ke Bali tampak senang menikmati acara Eksotik Bali. I didn't take the class, but my roommate took a gamelan class.
And so he would always tell me about Indonesian music and culture, and it's really beautiful and it's great to listen to. Tari unggulan Bali seperti Olek Tamu Lilingan, Sekar Jagat dan Tari Cendrawasih juga ditampilkan dari Washington DC. Puspita Sariwati, Nia Iman Santoso, VOA. Budaya Indonesia itu termasuk yang apa ya? Kaya. Kaya, karena etnisnya banyak. Terus mari ngono ya memang kalau di luar Amerika itu jadi salah satu tantangan ya Cak ya, karena sing kudu dipilih. Kadang-kadang kayak termasuk makanan juga nih. Makanan Indonesia ki opo itu agak harus punya strategi khusus supaya itu benar-benar bisa mewakili Indonesia ya. Iya. Tapi agak susah juga mewakili Indonesia yang mana. Akeh banget. Jadi itulah tantangan untuk memperkenalkan budaya Indonesia memang yang beragam dulur ya. Iya. Nah, dulur habis ini kita punya cerita lain tapi saiki sing siji iki. Nah dulur, di sini jagungan warung VOA mau ngobrol hubungannya karo Indonesia ya. Nah hubungannya mau masalah travel revenge. Balas dendam perjalanan ternyata akeh wong Amerika sing wis dolan nang Bali, termasuk diaspora Indonesia juga wis akeh sing datang ke sini. Wisata nang Bali. Ya, dan juga dari Indonesia ke Amerika itu juga nggak sedikit ya Cak ya. Nah, mulai ya. Terutama sebenarnya pada zaman pandemi itu pun juga banyak karena mereka tuh nyari vaksin. Oh, wisata vaksin. Bahkan. Karena Amerika emang kemarin rada bebas mlebu Rahopo. Iya, sampai sekarang pun juga Amerika termasuk salah satu negara yang sangat bebas terkait dengan bukan turis masih perjalanan ya. Perjalanan emang Amerika emang ya begitulah. Santai saja. Santai dari segitu ya. Makanya yo sing mati yo akeh, penularan paling dhuwur sak donya itu lho ya. Sementara nggon sebaliknya di Tiongkok wah zero policy. Siji kena Covid nek kutha-kuthane tutup kabeh. Karantina. Memang beda itu, pendekatan. Ya, kebijakan setiap negara beda-beda ya, Cak ya. Nek kene nek di model Cina diberontak karo rakyate, bedil-bedilan iki lho. Ya, nah ngomong-ngomong soal ini lingkungan. Di dalam Amerika Serikat sendiri ya. Di Amerika Serikat itu juga ada upaya-upaya untuk membersihkan lingkungan lagi. Iya, karena emang penting nih kuning. Iya, termasuk juga menggunakan hewan-hewan yang juga bisa langsung membersihkan airnya, Cak. Nah, ini menarik juga. Contohnya nek Chesapeake Bay nek daerah Maryland kene iki, carane karo nggih oyster ning. Oyster sing enak iku ditiram. Ya, iku enak iku lek mentah. Sakjane lak gilani ngono lek dikene pangan. Lho, kok lek sampean mangan mentah ya akeh sing gilani, tapi lek aku seneng mentah juga. Lek digoreng iku gurih, aku paling seneng enak rasanya gurih. Lagi digunakan nek kono kuwi sekalian nggih membersihkan banyu. Kok aneh kok iso ya? Tontok lur. Walau bekerja di air, Scott menyebut dirinya petani. Ia salah satu pendiri Orchard Point Oyster Company di Chesapeake Bay, Maryland, estuari atau muara laut terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle, controlling the environment it's raised in. Tiram merupakan saringan hidup, menyerap air kotor, menyaringnya, dan melepaskan air bersih. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah Maryland juga ingin menjamin ketahanan pangan. The Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay, and they're making sure that the water quality is good for human consumption. Tiram merupakan senjata pamungkas Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Chesapeake Bay, salah satu penghubung Amerika Serikat dengan Samudra Atlantik. Aliansi ini terdiri atas 80 kelompok yang bertujuan menambahkan jumlah tiram menjadi 10 miliar pada 2025. We view our product as very sustainable and restorative. So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang mereka budidayakan spesial. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, if you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is.
Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Bagi Scott ini bukan sekedar bisnis, tapi kesempatan memastikan bahwa generasi berikut masih bisa menikmati Chesapeake Bay dan semua hasilnya. The more we can do to educate folks as well as try to help make the change or turn the tide, so to speak, in terms of the degradation of water quality, the better off we're going to be, I think. Membuat perubahan sambil mencari nafkah. Dari Chesapeake Bay, Maryland, VOA. Setelah teknik itu mungkin malah lebih ramah lingkungan ya, tidak menggunakan obat atau zat-zat dari luar banyu di mlebokne, tapi menggunakan binatang yang memang pada dasarnya itu ya hidup di tinggal di situ. situ habitatnya. Itu Cuma, efektif nggak ya? mungkin bisa, misalnya kerangnya wakeh, sampean gak mangan kerang ngono gak iso. Nanti saus tiram, tahu saus tiram kok apa jenenge oyster. Nah, wis mulai diawur iki. Saus tiram iki yo enak, sampean nggih masak iku. Masakan Cina atau kabeh ki gawe saus tiram ning. Kuncine kuwi. Ya, makanya iku tiram entek, Cak. Banyune dadi kotor. Nah, dalam habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama Mbak Jagat Neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Ki opo sih, Cak? Mimik. Temik. Duduk nyamuk, duduk jingklong. Ini mimik, tapi tak Indonesia mimik, kalau di sini senengnya apa ya? Apa? Ngerti aku cilik-cilik. Gak ngerti tau. Apakah mereka perlu nama binatang yang kecil-kecil seperti Mungkin. itu? Untuk apa? Lah saiki sampean nek ngandani aku apa? Iki lho binatang apa Cilik-cilik iki? iki lho. Gak mungkin toh. Sing ganggu iki lho. Nah, coba sampean mencari nama untuk binatang itu. Namanya Genat katane. Oh, kok namanya kayak genat kayak apa ya? Kayak nama Jawa ya. Genot atau genat nih. Salah, sampean pronunciation-nya salah. Ora salah. Ya. Mungkin genat. Oh, nah wis ngene wis sampean nek timbangane pusing ngrungokno aku wis tonton ae English in a minute. Welcome to English in a Minute. This term can mean something is sticky. Tacky. But how is this adjective used in other situations? Jonathan, did you buy your mom that tacky dress she wanted? You mean the one with the stripes and the polka dots and the enormous bow tie on the shoulder? Yeah, I did. Seems like she has her own idea about fashion. If something is described as tacky, that means it is of poor quality or just shows bad taste. A person can wear tacky clothes, tell a tacky joke, or read a tacky romance novel. Fortunately, I have never done a tacky thing in my life. And that's English in a Minute. Saiki Dulur gilirane Jagat Neko-neko. Duane Hansen, warga negara bagian Nebraska iki kapan kae gawe heboh dunia nyata lan maya. Mergo dekne kasil mecahno Guinness World Record mergo numpak perahu teko Waluh luwih teko 41 km nang Kali Missouri. Waluh iki bobote 384 kilo lan hasil tanduran nang kebone. Tapi dekne ngaku awake remuk numpak perahu Waluh iki mergo kudu lungguh terus. Mergo akeh alas gundul akibat ditebani wite. Habitat bekicot nang negara Pantai Gading saya ciwut lan populasine suda. Padahal saya akeh warga sing seneng mangan bekicot. Lah iki dadi peluang nggo ternak bekicot kaya sing dilakoni Bernes Blow. Lan apike dekne ora egois ternak dhewe tapi ya bagi-bagi kiat nang wong liya. Saiki wis ana 1200 peternak bekicot. Jarane warga, bekicot rasane ora kalah ambek kaviar. Apa meneh digoreng kempripik, dipangan ambek sambal terasi. Wis jos lur.
Masih wis ana pesawat supersonik sing kecepatane ngadu bilah, tapi isih akeh wong sing pengin mabur kayak manuk. Makanya kapan kae nang pelabuhan Taiwan dianakno kontes mabur nganggo pesawat gawean dhewe sing bentuke norno lur, kayak kupu-kupu lan sing rada aneh ya kura-kura. Sing dadi juara iso mabur 32 meter sadurunge nungsep nang banyu. Ya sing jenis gravitasi kok dilawan ya lur, wis ya angel menangi. Wow, iki Apa keindahan? keindahan daun-daun rontok. Biasa ya ben taun ngene ya indahnya. Oh, sampean ngomong biasa kok lek misalnya salju sampean ya seneng. Heeh, ya gitulah. Padahal ini rutinitas yang terjadi berulang-ulang, tapi ya itulah kita menemukan makna hidup kadang-kadang dalam hal yang diulang-ulang itu. Makna hidup. Recurrence historical itu kadang-kadang menemukan di situ katanya. Oh ngono. Heeh. Oh, makna hidup apa yang Anda sampaikan saat ini, Kak Su? Abstrak ya, sementaranya rahasia ya toh. Enggak, tapi ya kita boleh bahagia tapi jangan dikejar, terlalu dikejar kebahagiaan itu. Menurut ya. Dilakoni aja hidup itu dengan mengalir ya toh. Masih ono pandemi, ya dijalani. Jalani. Ntar ya lewat. Iya, emang gitulah. Kok lek seneng juga ya jauh kesenengan ya, Cak ya? Ya bener, itulah orang Jawa kan nek guyu aja terlalu cekakaan, nek sedih aja nangis sing bengok-bengok, sing gerok-gerok ngono lho. Itu tengah-tengah, sak madyo. Moderation. Aku dah sampean iki luar biasa. Nah, dulu misalnya sampean duwe pertanyaan, saran atau pengen tahu cerita apa soal Amerika, langsung aja dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa Facebook ini kata kuncinya warung VOA teko Washington DC. Aku Cak Supri. Aku neng Jini, neng buri kamera, ono neng Ana. Nyun Pamit pamit dulur. dulur.